Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali, dan di kesempatan kali ini dengan rasa sangat bahagia saya akan membahas mengenai budak Angon atau Satrio Piningit, yaitu tentang budak Angon atau Satrio Piningit dan Dajjal, dua keturunan Azazil dari bangsa manusia. Mengenai sosok budak Angon atau Satrio Piningit sebagai seorang keturunan Azazil dari bangsa manusia, sumber rujukannya bisa kita temui dari hikayat, babad, cerita tutur, dan juga kisah-kisah pewayangan warisan leluhur kita. Sedangkan Dajjal sebagai salah satu keturunan Azazil dari bangsa manusia, sebagai keturunan Azazil dengan bangsa manusia, sumbernya pernah saya temui atau saya baca bahwa Dajjal garis keturunan utamanya, di mana pertautannya dengan keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu berasal dari silsilah Adam alaihissalam memiliki putra, yaitu Habil dan Qabil, yang kemudian terjadi pembunuhan antara Habil dan Qabil. Qabil yang membunuh Habil. Nah, sosok Dajjal ini konon menurut apa yang telah sampai kepada saya tersebut berasal dari keturunan putra Nabiullah Adam alaihissalam yang telah membunuh putranya yang lain, yaitu dari keturunan Qabil, atau yang dalam literatur Alkitabiyah dikenal sebagai Kain. Dan sosok Dajjal secara fisik telah muncul terlebih dulu dibandingkan dengan beliau budak Angon atau Satrio Piningit. Sosok budak Angon atau Satrio Piningit secara hakikat lebih tua dibandingkan dengan sosok Dajjal. Dan sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini dimunculkan terlebih dahulu sebelum munculnya Dajjal, tetapi baru dalam bentuk ruhnya atau sukmanya. Sedangkan Dajjal telah muncul secara sukma dan secara badan terlebih dahulu, yaitu tepatnya pada masa Nabiullah Musa alaihi salam, dan nama Dajjal ini dikenal sebagai Musa As-Samiri. Demikian salah satu literatur menyatakan.
literatur tersebut menceritakan tentang Dajjal, akan tetapi kaitannya dengan kisah Dajjal dengan budak Angon atau Satrio Piningit itu literaturnya berasal dari apa yang telah Allah ilhamkan dan sampaikan kepada saya. Budak Angon atau Satrio Piningit sebagai sosok yang lebih tua tetapi baru ruhiyahnya atau sukmanya yang dimunculkan pertama kali, akan tetapi jasadnya baru muncul terkemudian, yaitu ketika menjelang akhir zaman, sebelum datangnya Imam Mahdi, sebelum datangnya Dajjal, dan sebelum datangnya tanda-tanda kiamat kubro yang lain, di mana sosok beliau budak Angon atau Satrio Piningit ini merupakan sosok yang sangat ditunggu-tunggu dan memegang kunci utama akan kemunculan Imam Mahdi, Dajjal, dan kemunculan tanda-tanda kiamat kubro yang lainnya, yaitu sebagai sang khalifah Rashidah, khalifah terakhir dan khalifah penutup yang benar-benar merupakan khalifah yang sejatinya khalifah sebagaimana yang Allah rencanakan sebagai pewaris bumi yang sesungguhnya. Seperti telah saya sampaikan sebelumnya bahwa beliau Azazil sebagai tokoh yang sangat penting yang dahulu kala pernah menguasai bumi sebelum diciptakannya Nabiullah Adam alaihi salam, dan pada masa itu beliau Azazil masih bertempat tinggal di bumi dan sebagai penghuni bumi pertama kali sebelum beliau kemudian kembali ke bumi lagi. Jadi perbedaan antara kita keturunan Adam alaihi salam dengan beliau Azazil adalah kita diciptakan di surga tetapi kemudian diturunkan ke bumi dan akan dikembalikan apabila beruntung ke surga lagi, sedangkan beliau Azazil diciptakan dan ditempatkan sedari awal di bumi, kemudian diangkat ke langit, kemudian diturunkan lagi ke bumi sehingga nanti memenuhi takdirnya seperti yang telah Allah gariskan menurut kehendaknya. Azazil sebagai sosok yang pernah sangat terhormat, sangat mulia, sangat dihormati, yang memang secara nafsunya, secara bahwa sosok Azazil ini satu kesalahannya di mata Allah, di pandangan Allah, di hadapan Allah adalah beliau aba wastakbar. Beliau ini merasa mulia dan merasa tinggi. Tetapi hal yang tidak pernah beliau Azazil lakukan adalah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Meskipun beliau sombong, meskipun beliau merasa mulia, merasa lebih baik dari bangsa manusia, artinya merasa lebih baik dari siapapun makhluk Allah, akan tetapi beliau tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, sebagai Allah. Sangat berbeda dengan kebanyakan dari anak cucu Nabiullah Adam alaihi salam, di mana keutamaannya, ketinggian ilmunya tidak seberapa, tetapi sangat berani mengaku sebagai Allah dan menginginkan untuk dituhankan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Beliau Azazil bagaimanapun adalah sosok yang pernah sangat taat kepada Allah dan pernah sangat mencintai Allah, dan sesungguhnya sampai detik-detik beliau menjelang kiamat pun
rasa cintanya, mahabbahnya terhadap Allah masih terus ada, akan tetapi terhalang oleh kesombongannya dan oleh sumpahnya bahwa beliau sudah meminta izin untuk membalaskan dendamnya sedari peristiwa dipermalukannya beliau di hadapan majelis yang mulia dahulu kala, sehingga kiamat tiba. Meskipun demikian, beliau tetap menghendaki sisi-sisi ketakwaannya, kesolehannya abadi. Maka beliau membelah diri menjadi dua. Sisi soleh bergabung di dalam seluruh sifat yang baik, dan sisi durhaka bergabung dengan seluruh sifat yang buruk. Dan pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa sisi yang baik diturunkan seluruhnya kepada beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit, sedangkan sisi yang buruk diturunkan seluruhnya kepada Dajjal, kepada Masihud Dajjal, Musa As-Samiri. Itu adalah sebagai salah satu wujud usaha terakhir dari beliau Azazil untuk mengabdikan dirinya dan untuk menunjukkan bahwa beliau sesungguhnya adalah hamba yang sangat setia. Bahkan beliau pun setia pula terhadap kesombongan dan ketakaburan dirinya. Sungguh sebuah keadaan yang seperti buah si malakama. Sesuatu yang sangat ironis, di satu sisi membuat kita merasa simpati, di sisi lain membuat kita merasa kesal. Ya, demikianlah beliau Azazil, dan itulah peranan yang harus beliau lakonkan. Dan hal yang sangat penting, mengapa beliau pun menurunkan sifat-sifat baiknya kepada Budak Angon atau